kita bisa mulai untuk ya, terima kasih Kay dan Mas juga. Aku izin share screen. Oke, kita langsung masuk ke soal pertama. Nah, ini di soal pertama ada soal barisan aritmatika ya. Nah, jadi di soal ini adalah barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika. Kemudian ini ada suku pertama A pada dikurang BC, kemudian suku kedua B kuadrat dikurang AC, dan suku ketiga C kuadrat dikurang AB. Kemudian di soal ini juga kita ketahui info bahwa A tambah B tambah C, A itu senilai 18. Maka kita disuruh mencari A ditambah C dibagi B. Nah, karena ini barisan aritmatika, jadi hal pertama yang bisa kita simpulkan adalah kita bisa lihat hubungan antara dua suku. Kita ketahui kalau barisan aritmatika ada U1 misalnya, kemudian ada U2, ada U3. Nah, tiap suku terpisah misalkan sini X. Jarak antar ini atau jumlah atau selisih tergantung sukunya dia plus atau minus itu sejumlah X misalnya. Misalkan bedanya itu X. Nah, juga teman-teman pasti sudah familiar kalau misalnya di U1 misalnya. Kalau U1 itu A, kemudian U2 itu nanti A tambah B, maka U3 itu nanti akan menjadi A tambah 2. Jadi, dari sini aku bisa simpulkan bahwa kalau aku mempunyai U1 ditambah U3 itu akan menjadi 2 kali U2. Kita lihat ya di sini U1 kan A ditambah A tambah 2B. Ini kan jadinya 2A tambah 2B. Nah, sama dengan 2 kali U2. U2 kan A tambah B. Maka 2 kalinya kan 2A tambah 2B. Nah, itu adalah hubungan antara dua suku ya. Yang antara U1, U2, U3 ini di barisan aritmatika. Karena kalau di geometri nanti beda lagi. Nah, sekarang kita langsung saja ke yang keterangan yang ada di soal. Mungkin aku mau slide ya. Oke, nah tadi kan kita punya persamaan tadi. Oke. Aku ubah aja ya. Tadi itu di awal tuh aku cuma balik posisinya aja, kayaknya belum muncul semua. Oke. Nah, di yang awal tadi kita punya 2U2 dengan U1 tambah U3. Nah, aku mau coba turunkan dari yang ada di soal. Di soal tadi kan terus ya ini ya 2 kali U2 di soal itu B kuadrat minus AC. Nah, itu sama saja dengan U1-nya. Tadi di soal sudah diketahui juga
A kuadrat dikurang BC. Nah, ditambah U3 yang diketahui di soal itu senilai C kuadrat dikurang AB. Nah, kita rapikan ya bentuknya ini jadi ini 2B kuadrat dikurang 2AC. Itu di sini aku mau bikin A kuadrat tambah C kuadrat dikurang BC dikurang AB. Ini aku cuma ngerapin bentuk yang di atas ya. Nah, mungkin terlihat bentuknya agak aneh ya, tapi sebenarnya ini ada yang bisa pola yang kita susun. Coba sekarang aku 2B-nya aku tahan di kiri. 2B kuadrat maksudnya. Tahan di kiri. Terus 2AC yang ini aku pindahkan ke kanan. Nah, itu jadi A kuadrat plus C kuadrat tambah 2AC dikurang BC dikurang AB. Nah, bentuk ini sendiri itu sebenarnya sama dengan A tambah C kuadrat. Dan kalau kita bikin kuadrat kan nanti jadinya A kuadrat tambah AC tambah AC tambah C kuadrat. Maka ini A kuadrat tambah C kuadrat tambah 2AC. Nah, kemudian yang sebelah sini kita uraikan juga. Oke, yang sebelah sini kita bikin dikurang. Nah, kan sisa min BC min AB. Berarti itu tuh juga bisa kita pecah. Ada yang sama di sana apa? B. Ini B dikali supaya dia jadi C, berarti sini C, supaya dia A plus ya B dikali C plus A atau A plus C sama C. Nah, oh iya, kan ini tadi sudah jadi seperti ini ya. Sebelumnya di sini aku juga mau pecah ya. Si 2B kuadrat itu menjadi 2B dikali B. Kenapa dipecah nanti kita tahu ya. Oke, sekarang aku tulis lagi di sini 2B dikali B sama dengan, nah di sini ada A tambah C, di sini juga ada A tambah C sama ya kan bolak-balik ya. Nah ini aku keluarin aja A tambah C-nya, A tambah C dikali, nah sini aku bikin A tambah C juga, oke, dikurang bersama di atas ya. Nah lalu apa yang bisa kita lihat dari sini? Karena ini bentuknya sudah sama-sama kali ya. Sini kali, di sini juga kali. Oke. Jadi di sini A tambah C. Nah, sekilas ada bentuk yang sama itu A tambah C. Terus di kiri ada 2B, ada B. Nah, kalau aku asumsikan sukunya ini positif ya. Ya, sebenarnya kita bisa tahu dia positif itu dari mana. Kan tadi di awal itu sudah ada di soal A tambah B tambah C 18. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya ini aku bikin yang urut dia pasti positif. Makanya aku asosiasikan si A tambah C itu sama dengan 2B dan A tambah C dikurang B sama dengan B. Terus di bawahnya ya. 2B sama dengan A tambah C. Kemudian B sama dengan A tambah C dikurang B. Di mana A tambah C sendiri adalah 2B.
Pas ya, 2B dikurang B jadinya B. Nah, oke. Kemudian mungkin kita bisa kembali ke slide sebelumnya. Nah, tadi kita baru mencari hubungan antara A, B, dan C sendiri ya. Tapi kita belum sampai di pertanyaannya. Karena yang di pertanyaannya itu adalah A tambah C dibagi B. Nah, tapi kalau kita sudah sampai sini, sebenarnya ini sudah cukup jelas. Karena apa? Kita punya A tambah C sendiri sudah dalam B. 2B. Maka putus saja di sini. A tambah C per B itu sama dengan A tambah C-nya itu 2B dibagi B. B-nya menghilangkan, maka jawabannya adalah 2. Pilihannya. Nah, begitu tadi cara untuk mengerjakan satu soal aritmatika ya yang ada di UI. Belum aku lanjut ke soal selanjutnya, ada pertanyaan dulu. Ada yang masih bingung? Baik, kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah, soal nomor 2. Ini bentuk dari soal perpangkatan ya, tapi kelihatannya cukup complicated. Tidak semudah itu. Oke, nggak apa-apa, kita lihat soalnya ya. Di sini 5 pangkat 10X 1600 dan 2 pangkat akar Y 25, maka ditanya ini ribet, aku nggak usah nulis. Mungkin langkah pertama, kalau ketemu soal seperti ini itu kita upayakan supaya bentuknya dia itu mirip dengan apa yang diketahui di soal. Jadi kita nggak usah cari 5 pangkat X. Maksudnya X-nya itu berapa atau Y-nya itu berapa. Karena di soal itu nanti kita bisa bentuk 5 pangkat sekian X. Terus di soalnya juga ada akar Y. Jadi nggak usah kita capek-capek cari X atau Y-nya. Tapi kita rapikan saja persamaan yang ada di soalnya. Tulis lagi ya, di sini ada 5 pangkat X dikurang 1 pangkat 5. Kurang sini 8 minus akar Y. Nah, kalau pangkat minus ini itu sebenarnya sama dengan 1/8 akar Y. Nah, karena pernya sudah di bawah, jadi ini tuh bisa naik ke atas. Maka ini aku rapin aja ya. Jadi di sini tuh 5 pangkat 5X minus 5 dikali 8 akar Y-nya tuh naik. Nah, per itu, dikurang itu artinya per. Maka ini juga sama dengan 5 pangkat 5X bagi 5 pangkat 5 dikali 8 akar Y. Nah, kalau udah seperti ini, sudah terlihat pola dari soalnya. Tapi belum sama persis. Jadi masih harus ada yang kita sesuaikan lagi. Nah, oke, kita mulai satu-satu. Di sini kita punya 5 pangkat 5X, sementara di sini 5 pangkat 10X. Coba kalau misalnya aku bikin seperti ini. Ini aku mau bikin 5 pangkat 5X. Supaya nilainya sama dengan 5 pangkat 10X, maka ini harus aku pangkatkan dengan 2.
maka D menjadi 5 pangkat 10X. Kan dikali ya kalau ini. Oke, aku bikin dulu. Pangkat 5X, nah ini supaya jadi 5 pangkat 10X, aku pangkatin 2. Berarti kebalikannya, kalau dari 5 pangkat 10X aku mau bikin 5 pangkat 5X, maka ini harus aku akarkan 2. Nah, berarti kalau misalnya 5 pangkat 5X itu sama dengan 5 pangkat 10X akar 2, maka ini juga diakar 2. Jadi dari keseluruhan ini kita dapatkan 5 pangkat 5X itu sama dengan akar dari 1600 atau sama dengan 40. Oke, kita dapatkan di sini 5 pangkat 5X-nya 40. Di sini tetap aku biarkan aja 5 pangkat 5. Nah, sekarang 8 akar Y. Tapi di sini kita punya 2 akar Y. Oke, aku bikin 2 aja ya. 2 akar Y itu 2. Nah, sekarang kalau aku bikinnya 2 akar Y pangkatkan 3. Itu kan nanti sama dengan 2 pangkat 3Y. Akar Y maksudnya. Itu juga sama dengan 8 pangkat akar Y. Berarti kalau untuk aku menjadikan ini, maka nilai 2 pangkat Y ini aku juga harus pangkatkan 3. Maka 8 akar Y itu adalah 25 pangkat 3. Nah, oke. Ini bisa aku buat lagi seperti ini. 45 pangkat 5. Nah, 25 itu adalah 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 dipangkatkan 3, itu menjadi 5 pangkat 6. 5 kali 2, 5 pangkat 2 kali 3, 2 kali 3, 6. Sifat dari pembagian pangkat. Tadi di awal belum ada. Ini bisa aku hilangkan. 6 kurang 5, 1. Maka 40 dikali 5, hasilnya adalah 200. Nah, ini begini cara untuk mengerjakan soal yang dalam bentuk terpangkat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk membuat saya caranya ya. 5 pangkat 5X itu 5 pangkat 10X diakarkan. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya ke soal. Nah, ini cukup mudah ya, karena ini sebenarnya fungsi tinggal memasuk-masukkan saja. Kita punya fungsi Z itu AZ plus B. Z, X yang di sini itu adalah induksi ke sini. Maka kalau misalnya teman-teman familiar mungkin dengan rumus fungsi Fx sama dengan Ax plus B. Nah, itu sama dengan kayak gini. Maka kalau kita sudah punya itu, di sini ada Fb min Fa per B min A. Ini langsung saja bisa kita bikin. Fb itu berarti nanti AB ditambah B dikurang, oke, Fb ya. Fa berarti A kali A tambah B. Nah,
Pertama, B sama B hilang. Karena dikurang ya, habis. Maka kita tinggal punya AB. Oh, sebentar. Sebelum ke sana, kita selesaikan dulu bersama. Oke, tadi itu kan persamaannya FD. Ini tuh dari soal yang ingin kita cari ya. Ini dibagi B min. Nah, tadi B sama B hilang, berarti kita tinggal tersisa AB dikurang A kuadrat per B min A. Nah, supaya bisa hilang B sama A-nya, kita harus bikin ada bentuk B min A juga di atas. Nah, bagi B min A. Supaya dia bisa hilang. Tapi pertanyaannya sekarang, ini mau dibentuk menjadi apa? Di sini sudah ada B, di sini AB. Berarti di sini kita kalikan dengan A. Kita induksikan juga yang kedua, kita coba A kuadrat itu A kali A, di sini A kali A juga minus, maka dia benar. Maka ini memenuhi syarat untuk bisa kita saling menghilangkan dan jadilah jawabannya jawabannya adalah A, yaitu pilihan. Oke. Oke, jadi kalau untuk soal fungsi, teman-teman bisa langsung memasukkan ya, karena di situ fungsinya sudah diketahui. Kecuali nanti ada misalnya fungsi komposisi atau fungsi inverse, itu bisa kita harus pecah satu-satu. Tapi umumnya kalau komposisi itu dia hanya memasukkan saja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Oke, baik. Sepertinya sudah jelas ya. Jadi mungkin bisa kita lanjutkan saja ke soal selanjutnya. Nah, ini sekarang soal logaritma. Logaritma itu sebenarnya kebalikan dari pangkat ya. Tapi ada beberapa sifat-sifat. Tapi ini harusnya tidak perlu sifat ngerjainnya. Oke, pertama seperti biasa kalau soal matematika kita lihat dulu yang diketahui soal apa. Ada log, ini B basis ya. Itu tuh kalau aku misalnya tulis A log B itu tuh sama dengan juga beragam penulisan aja ya. Jadi 7 di sini tuh sebagai basis atau sebagai A. Itu ini senilai 0, maka nilai ini yang ditanyakan. Nah, sifat logaritma, oke. Apapun basisnya, logaritma apapun bentuknya, nah dia kalau aku buat log 1 sama dengan 0. Kan logaritma itu A log B, kalau teman-teman tahu kan A log B sama dengan C. Itu kan kalau dibentuk eksponennya itu kan sebenarnya A pangkat C sama dengan B. Nah, beberapa pun bilangan dipangkatkan 0, itu kan hasilnya pasti 1. Hanya sifat. Jadi, karena ini 0, maka aku keluarkan yang ini, kita nggak usah pedulikan yang depan. Log 3 atau 3 log 2x itu nilainya harus 1. Nah, sekarang baru kita pecahkan pelan-pelan. Di sini yang langsung berhubungan dengan eksponennya itu adalah yang ini ya. Nanti gimana cara supaya dia jadi 1. Nah, 3 pangkat berapa yang harus 1? Tentunya bilangan itu sendiri ya. Kan bilangan kedepatan 1 kan hasil bilangan itu sendiri. Maka karena di sini 3, maka aku keluarkan di sini ini harus nilainya 3. 3 itu log 2. Nah, sekarang baru kita
2 pangkat 3 hasilnya berapa? X kan? Nah, X di sini adalah 8. 2 pangkat 3 itu 8 ya. Nah, kita dapatkan X-nya, maka kita bisa langsung aja masuk ke sini. 2X ditambah log 4X kuadrat. 2 kali 8 tambah log 4. X-nya 8 kuadrat. 8 kuadrat itu 64 ya. Maka di sini 16 tambah log 4, 8 kali 8, 64. Jadi di sini 16 tambah 4 pangkat berapa? Hasil 64 itu 3 ya. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 4. Maka 16 tambah 3, 19. Jawabannya yang C. Oke, aku pikir ini sudah aman ya. Jadi kita bisa lanjut lagi ke soal selanjutnya. Nah, sekarang lingkaran tapi ada logaritma juga. Juga ya soal logaritma ya. Oke. Diketahui jari-jari ini nilainya log A kuadrat. Ini berarti basis 10 ya. Kelilingnya log B pangkat 4. Maka A log B-nya berapa? Oke. Jari-jari. Ini aku tulis saja di sini. Aku simpulkan R. Nilai log A kuadrat. Dan kelilingnya senilai log B pangkat 4. Nah, kita ketahui keliling lingkaran itu rumusnya apa? Pi dikali 2N. Atau Pi dikali diameter. Diameter itu kan 2 jari-jari ya. Oke. Berarti ini aku bisa rapikan itu kan 2πr ya. 2pi dikali R. Nah, dengan R yang sudah kita punya di sini, maka aku bisa buat keliling itu tadi log B pangkat 4 itu nilainya adalah 2pi dikali R-nya log A kuadrat. Nah, sifat logaritma lagi. Aku di atas ya. N per M A log B itu sebenarnya bisa kita jadikan A pangkat M log B pangkat M. Jadi yang atas masuk ke yang kanan sini, yang bawah menyebutnya itu masuk ke yang basisnya. Karena ini di atas semua, jadi aku masukkan ke yang atas. Jadi nanti bentuknya sebentar. Log B pangkat 4 itu log A kuadrat dipangkatkan, berarti aku kali aja langsung 2pi. Maka log B pangkat 4 nilainya sama dengan log A 4pi. Karena basisnya sama, berarti otomatis sama ya. B pangkat 4 adalah A pangkat 4. Tapi di sini mintanya di soal itu A log B. Nilainya berapa? A pangkat berapa? Hasilnya B.
Di sini sepakat 4 ya. Berarti salah satu cara untuk menyamakannya adalah ini aku akarkan dengan 4. Akar pangkat 4 atau dikali seperempat. Maka nanti nilainya B sama dengan A, 4-nya hilang karena 4 dikali seperempat. A pangkat Pi sama dengan B. Jadi sudah jelas nih sini kalau kita bentuk ke soalnya ya. A pangkat berapa hasilnya B? Maka log A pangkat B sama dengan Pi. Option C. Oke, sampai sini aku harap cukup jelas ya. Nah, udah ada 2 soal tentang logaritma. Ini kita bisa langsung lanjut ya ke soal selanjutnya. Ini harus soal terakhir. Oke. Ya, ini soal terakhir. Soal nomor 6. Nah, ini mengerjakannya cukup tricky ya, karena sistem persamaan. Sebenarnya konsepnya kalau sistem persamaan itu apa yang kita diketahui itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Oke, ditanya X tambah Y tambah Z. Ide pertamanya adalah kalau misalnya ada 3 variabel ini dan dia punya ada sekian persamaan ini, kita bikin apa dulu bisa sama. Kita lihat di pecahan ya. Itu ada pecahan 2, ada pecahan 4. Jadi aku bikin persamaan yang awal ya. Aku misalnya mau bikin X tambah Y per 2 sama dengan Z plus 4. Mau bikinin dulu. Supaya sama gimana caranya? Ini kita kalikan 2 kan. Maksudnya ini 2 per 2 gitu. Supaya sama. 2, 2. Jadi kan nanti nilainya itu sebenarnya sama ya. 2X tambah 2Y per 4 itu sama dengan Z per 4. 4-nya sama, maka kita dapatkan di sini 2X plus 2Y sama dengan Z. Ini yang pertama. Sama pertama yang kita dapatkan. Tapi ini belum bisa kita selesaikan karena masih ada X, Y, Z. Belum ada yang sama. Jadi kita harus lanjutkan dengan sama selanjutnya. Aku mau bikin yang sekarang ada yang sama. Berarti kayaknya itu bisa Y min Z sama min Z. Coba ya, kita bikin Y min Z per 3 sama dengan Z per 4. Oke, supaya sama berarti kita kalikan silang. 4Y dikurang 4Z sama dengan 3Z. Kali silang ya ini. Oke. Nah, sekarang sudah ada Y sama Z, berarti tinggal 2 kan. Nah, ini bisa diselesaikan. 4Y sama dengan 4-nya pindah ke sana karena sama-sama dengan Z, 7Z. Maka aku bikin Y-nya 1 misalnya 7 per 4Z. Kita dapatkan Y-nya. Nah, tapi sekarang masih ada X. Nah, ini bisa aku substitusikan persamaan 2 ke 1. Jadinya yang ini, tulis di sini ya. Maaf, nanya banyak. Ini intinya ini ke sana dulu. 2 masukin ke 1. Ini jadinya 2X tambah 2 kali. Y-nya kita masukkan Z-nya. 7 per 4Z. Nilainya Z. Oke. Maka di sini 2X sama dengan, aku pindah di sana, ini coret jadi 7 per 2 ya. 7 per 2 itu kan 3,5. Aku pindahin ke sana, itu jadinya minus
5/2Z. Maka X-nya adalah minus 5/4Z. Ini yang ketiga. Kita punya X, kita punya Y, kita sudah punya Z. Nah, sekarang kita baru masuk ke soal nih. Kita udah bisa ke soal. Soalnya itu minta, oke aku bikinnya di atas saja ya, supaya muat. X tambah Y tambah Z. Itu berapa? Nah, X tadi kita dapatkan minus 5/4Z tambah Y-nya tadi kita dapatkan 7/4Z tambah Z. 5/4, 7/4 persamaannya sama, ini jadi 2/4 ya, 2/4 tambah 4/4. Itu 3/2. 3/2Z. Jadi sebenarnya soalnya maunya itu 3/2Z. Tapi ada yang belum kita dapatkan. Apa itu? Z-nya. Kita dapat ini. Nah, cara dapatnya adalah kita dari persamaan yang kita. Minus X plus 2Y min 3Z min 7 sama dengan 0. Nah, ini aku bikinnya sesuai yang kita sudah dapatkan tadi. X-nya itu min 5/4Z. Tapi karena minus jadi ini positif. 5/4Z plus 2 dikali Y itu 7/4Z minus 3Z. 7-nya aku pindahin ke sana, 7. Nah, ini kita harus gunakan aja. Coret. 7/2 dikurang 3. 7/2 itu 3,5 dikurang 3 itu berarti setengah. Jadi aku bisa bikin 5/4Z dikurang 2/4Z sama dengan 7. Berarti di sini 3/4Z sama dengan 7. Sebentar, maaf. Ini tuh 7/2 itu 3,5 dikurang 3 itu positif. Ini bukan 3/4 tapi ini 7/4. Dan setengahnya positif tadi ya. 7/4Z itu nilainya 7. Maka kita dapatkan Z-nya itu 7 kali 4 dibagi 7 bilang-bilang Z-nya sama dengan 4. Baru kita kembali ke yang maunya soal tadi. Yang ini, karena dia mintanya 3/2Z, jadi 3/2Z itu 3/2 dikali Z-nya 4. Coret 2, 3 kali 2 nilainya 6. Jawabannya yang jawaban. Ya, jadi kalau ketemu soal seperti ini tuh kita coba uraikan satu-satu dulu mana yang bisa diselesaikan. Yang ada 2 variabel, kita dapat persamaan pertama, kita dapat persamaan kedua, jadi yang beda dulu, kemudian ada yang sama, kita masukkan sehingga dapat semuanya 3. Nah, terus kita lihat apa maunya soal, ternyata ini maunya, baru kita cari dari apa yang sudah ada di persamaan awal. Kita dapatkan Z-nya, ini, maka dapat hasilnya. Itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah tidak ada. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada, ini soal terakhir ya harusnya. Jadi ini aku cancel aja.
Aku izin stop share. Oke teman-teman, jadi ucapkan terima kasih untuk